Halo semuanya, jadi kali ini kita akan mencoba untuk mengimplementasikan DeepSeek atau OpenAI ya, sama karena dia menggunakan secara spesifikasi API sama. Kita akan coba menggunakan DeepSeek dulu ya. Yang pertama tentu teman-teman harus punya, nah nih prerequest ya. Pertama harus punya dulu akun DeepSeek-nya ya. Lalu sudah dilakukan top up ya, sudah ada Reddit-nya. Lalu sudah punya API key. Nah itu, jadi ada tiga syarat tuh. Lalu tinggal di generate aja new key, lalu nanti dinamain apa misalnya ya. Misalnya testing aja, create new. Nah ini adalah API key teman-teman ya, yang bisa dipakai. Oke, sekarang saya sudah install Laravel 12, Laravel versi terbaru dari officialnya ya tentu. Jadi di sini saya nggak perlu ya ngasih tahu cara install Laravel, harusnya udah bisa. Kita fokusin aja ke cara kita integrasi dengan DeepSeek ya. Kita akan menggunakan HTTP client biasa sederhana karena dia memang menggunakan REST JSON gitu ya. Jadi misalnya, jadi tinggal dijalanin aja PHP artisan make controller, namanya adalah chat controller lalu i, supaya kita bisa bikin dia invocable ya. Invocable itu artinya satu method di dalam satu controller. Nah di sini cuman ada satu namanya invoke. Oke, diapain bang? Sederhana aja, kita bikin jadi roots dulu di sini. Nah ini ada kosong, saya udah kosongin tadi. Tinggal kita bikin ke post deh untuk endpoint chat gini. Lalu kita ambil ke chat controller. Nah udah. Ini jangan lupa biar nggak kepanjangan kita qualifier. Jadi di sini ngarahnya. Jadi kalau bingung tiba-tiba bang, oh tiba-tiba hilang bang teksnya ya, karena pindah ke sini ya. Nah ini pakai metode post ke chat. Oke, kita coba dulu kali ya tes running serve gini. Coba kita pergi ke postman, http localhost 8000 chat ya. Ini kita coba post send, harusnya nggak kena error. Nah page expired. Oke, karena dia web berarti kita harus exclude dulu nih without without CSRF kita ya. Kalau misalnya mau kayak gini harusnya ditaruhnya di API sebetulnya. Oke. Nah ini Illuminate Foundation HTTP middleware verify CSRF token. Jadi kalau kita coba send aman 200. Oke, kita pergi ke controller. Pertama, kita harus pikirin dong, ini kira-kira nanti requestnya tuh akan seperti apa. Sederhana aja, kita akan bikin kayak gini, konten gitu misalnya hello gitu ya. Sesimpel itu ya di sini. Hello gitu. Lalu tinggal kita di sini misalnya kita pengen validasi gitu ya, validate aja kalau misalnya si konten ini adalah required ya. Jadi dia wajib diisi. Oke. Jadi di sini ya, gampangnya ada sebuah respon pakai HTTP client dengan support facet. Nah, di sini. Lu kalau lihat di atas yang namanya eliminate support facet HTTP. Ya, gampang. Lalu di sini bisa pakai yang namanya with token ya. With token. Kenapa with token? Karena with token ini akan membuat yang namanya adalah HTTP bearer token ya. With token ini adalah bearer token. Ya tinggal pakai yang ini, copy aja, copy di sini, taruh tempel di sini, tas gini. Lalu di sini di bawahnya tinggal kita pakai metodenya post, lalu URL-nya apa? URL-nya berarti https api.deepseek.com ya kan? Lalu V1 nama API-nya apa? Biasanya ada chat completion gini, atau ini dihilangin V1-nya gitu. Nah, ini juga bisa kayak gini coba. Lalu di sini adalah bodinya. Nah, bodinya ini tinggal kita setting aja. Ini kenapa ya? Ada TPS, sorry. Gini. Oke. Lalu ngapain bang? Sekarang kita menyusun structure bodinya. Body itu sebetulnya ada yang namanya model teman-teman ya. Jadi model yang mau kita pakai. Ada reasoner gini. Ada juga yang namanya DeepSeek Chat ya. DeepSeek Chat. E-nya 2. DeepSeek Chat kayak gini. Lalu yang kedua adalah ada yang namanya adalah message ya. Nah, ini adalah message-nya. Misalnya gini ya. Di sini teman-teman kita perlu ketahui bahwa di dalam OpenAI, di dalam DeepSeek itu ada tiga role yang
tiga-tiganya ini ada lebih dari 3 sebetulnya, cuman yang kita perlu ketahui 3 aja. Yang pertama ya, ada yang namanya sistem, lalu yang kedua adalah user, lalu yang ketiga adalah asisten. Sistem ini adalah perintah awal ya. Teman-teman mau nyuruh dia akan berperilaku seperti apa, mungkin teman-teman mau ngasih dia knowledge base, itu bisa. Kayak misalnya teman-teman mau bikin chatbot. Nah, chatbot kan berarti ada rule-nya tuh, kayak misalnya, oh saya mau nge-delete akun saya, menunya apa, A B C D E F G gitu. Teman-teman ngasih tahu di situ semacam FAQ ya, frequent question ya, kayak gitu. Itu bisa ditaruh di sini. Jadi nanti user kalau mau nanya A gitu, meskipun teksnya beda-beda, tapi DeepSeek atau OpenAI akan tahu, oh ini orang ngomong ini gitu, maka jawabannya ini. Itu adalah user. Lalu kok tadi sistem ya. Lalu yang kedua adalah user. User adalah kita ya, yang menginput. Lalu asisten adalah tentu respon dari mereka role-nya. Jadi di sini anggaplah kita bikin message gini, lalu pakai array association dan di dalamnya ada array lagi, array 2 dimensi. Yang pertama adalah yang namanya role ya. Role itu sistem. Nah ini yang pertama. Lalu message-nya, bukan message, konten. Nah, kontennya ini kita bisa isi. Misalnya kamu adalah asisten gini ya, pribadi yang menggunakan bahasa gaul. Nah, kayak gini, sederhana. Lalu di sini role yang kedua adalah user tentu aja. Lalu di sini ada namanya misalnya kontennya kita ambil dari request konten. Kita ambil dari post deh. Post konten. Nah, sederhana, tinggal ditaruh di sini. Lalu di sini stream false ya, karena kita nggak bakal stream ya. Stream itu apa? Nanti itu hubungannya dengan streaming ya. Jadi kalau teman-teman pernah atau sering juga ya buka ChatGPT itu teksnya itu nggak muncul tiba-tiba jeder gitu muncul, nggak, dia akan seperti nulis dia. Ya itu stream. Jadi dia nggak langsung jebret satu kali itu terus kita nunggu lama jebret gitu baru kelar. Kalau dia nggak, dia selesai, dia akan dari kiri kanan gitu. Oke, lanjut di sini. Nah, coba kita kembalikan dulu responnya seperti apa. Oke, coba kita jalanin. Oh, udah jalan ya. Coba kita send. DeepSeek tentu lebih lambat dibanding OpenAI ya, karena memang secara harga pun beda ya. Tapi kalau misalnya hanya butuh untuk gini ya kita gunakan aja. Ini 10 detik saya nungguin ya. Oke, di sini bisa dilihat di sini secara JSON apa yang terjadi. Nah, bisa dilihat di sini. Ada ID ya, ada choice, ada usage ya kan, ada tokennya berapa yang dibalikin, ada modelnya yang kita pakai apa. Nah, di Laravel untungnya ya, khususnya adalah facet ini, JSON ini, itu ada yang namanya JSON teman ya. Jadi di sini untuk dapetin konten itu gampang ya. REST itu ada JSON namanya. Kita bisa langsung tahu, oh kita pengen ngambil choice, berarti gampang choice ini. Lalu titik, kita bilang first ya. Kita pengen ngambil yang pertama gitu ya. Ini kan data pertama, udah pasti yang pertama kan. Lalu setelah data yang pertama, kita ngambil message ya. Ya di sini, message. Lalu saya pengen ngambil konten. Udah. Ini dengan begini, itu kita bisa dapat, misalnya saya pengen balikin kontennya, itu kita bisa langsung dapat konten yang memang kita butuhkan gitu. Ini akan lama lagi. Nah, langsung dapat responnya ya. Jadi misalnya gini, bagaimana bisa Trump menang? Nah, coba send. Nah, bisa dilihat di sini dia langsung jawab dengan gininya. Oke. Lalu kita balik lagi ke sini. Teman-teman perlu dilihat di sini ya. Kita kalau mau jawab lagi ke dia itu tidak bisa ya. Dia tidak akan paham. Oh ya gitu. Kita bisa bilang oh ya gitu misalnya. Oh ya gitu. Coba send. Dia nggak akan paham. Ini orang ngomong oh ya kenapa gitu. Karena memang tidak ada konteks ya. Kontennya tidak bisa disimpan di sana. Maka dari itu dia bersifat stateless. Artinya apa? Kalau dia sudah jawab A, misalnya gini contohnya di sini ada role yang namanya adalah asisten. Lalu dia jawab misalnya kontennya adalah asisten ya, asisten gini. Lalu saya jawab assistance ya.
Dia jawab nih, misalnya saya nanya, bagaimana Trump bisa menang gitu misalnya. Dia jago gitu ya. Terus tiba-tiba di sini saya bilang, "Oh ya?" Nih ya, user. Jadi dia harus bener-bener diisi semua. Kalau mau dia paham. Maka dari itu kita harus pakai DB sebetulnya ya. Nah, dilihat di sini. Iya dong, apa yang bisa aku bantuin nih? Nah, dia gak akan paham. Maka dari itu kita perlu, misalnya di sini saya pengen bikin DB deh. PHP artisan make model namanya adalah chat gitu. Lalu migration-nya juga kita buat. Lalu di sini di dalam database migration ada yang namanya chat table nih di sini. Coba saya pengen bikin satu table string aja, namanya adalah session ID ini, sederhana aja. Lalu table yang namanya content string namanya adalah role gini. Lalu table juga yang namanya adalah content. Content lagi, string juga, tapi dia content. Oke, coba saya PHP artisan migrate fresh gini. Nah ini, terus di sini di dalam database modelnya ini saya pengen bikin protected guardednya saya kosongin dulu aja. Oke, jadi di sini ya setelah kita insert nih, kita perlu juga yang namanya adalah session ID, nanti di generate dari FE aja ya. Jadi kita tahu ini yang mana yang dia pakai gitu. Oke. Jadi di sini kita tinggal simpan aja berarti kan. Chat gini. Misalnya save gini. Tapi kalau save gini berarti kan dia harus datanya arraynya nggak boleh gini kan misalnya. Atau kita coba pakai ininya kali ya, DB apa? DB facet chat gini. Ya, insert message. Gampang aja, kita nggak usah pakai Lookuent deh, biar gampang. Nah ini, tapi nanti kalau mau pakai Lookuent tinggal pakai aja ya. Oke, jadi tinggal kita simpan, lalu dapatlah dia session ID. Tapi bentar, ini session ID-nya nggak boleh begini, berarti coba kita harus, yang pertama kita perlu cek dulu ya, apakah ada data di dalam database, misalnya existing message ya. Message sebelumnya, tinggal kita table chat segini, lalu where ID session ID kita ambil dari request post session ID. Nah ini, lalu kita coba get. Nah simpel kan. Nah kalau misalnya nggak ada, if count existing ini kurang dari 1 ya, artinya nggak ada, memang message ini kita perlu buat. Nah kayak gini. Jadi di sini message-nya, lalu di sini bilang kita message-nya itu diambil dari gini. Lalu ini kita akan timpa di sini. Lalu misalnya saya pengen bikin for each dulu deh, for each misalnya, atau array map deh. Array map function misalnya data gitu. Nah gini. Coba kita mapping yang message-nya. Misalnya gini, lalu message db gini ya. Lalu saya bilang data ini ada yang namanya adalah session ID. Kita ambil dari ini, namanya session ID-nya. Nah ini tinggal kita ambil, coba session ID diambil dari request post session ID. Gampang deh, tinggal pakai gini, lalu tempel di sini, tinggal kita return data. Oke, coba kita insert ke DB. Gini, ya kan? Nah, udah. Tapi kalau dia ada datanya, ada, berarti tinggal kita message ini ya didapat dari ini kan, existing message kan. Nah ini tinggal coba kita map function data misalnya. Nah ini coba tinggal kita coba return, gampang aja ya, berarti role data role, lalu content diambil dari data content. Nah ini tinggal message-nya dapat dari sini. Coba ya kita lihat apakah berhasil atau tidak. Saya tadi udah jalin belum ya? Udah ya. PHP jalin lagi coba. Ini coba kita send. Bentar, salah, harusnya ada session ID.
Misalnya 1, 2, 3. Coba send lagi. Oh iya bentar. Kenapa ini? Laravel, kita lihat preview. Kita ganti ke HTML dulu. Kita lihat previewnya. Di sini dibilang apa? Integrity constraint, session ID, content role value. Kamu adalah sistem pribadi sistem apa dibilang? Oh, null constraint, session ID-nya kosong. Session ID-nya kosong. Padahal saya udah ngisi session ID. Bentar, session ID. Session ID di sini, oke, session ID. Di sini terus session ID-nya diambil. Oh, salah. Harusnya gini. Oke, coba lagi. Nah, sekarang dia bilang bisa. Nah, coba kita tanya ya. Misalnya gini, kita nanya, kenapa Trump bisa menang? Ini ya kita tanya nih. Coba send. Nah, sekarang isunya adalah di sini kita belum memasukkan message terbaru kita ya. Jadi kalau misalnya ada message terbaru berarti harusnya kita input juga nih, ya kan? Nah, gini. Lalu gini, coba kita isi role-nya adalah apa ya, isinya adalah user gitu. Lalu kontennya kita ambil dari request post content. Nah, gini. Jangan lupa ini juga kita perlu ambil lagi ya di sini. Jadi di sini tuh harusnya bentar. Data message DB dulu deh. DB misalnya ada session ID ya kan? Session ID diambil dari session ID. Lalu ada juga yang namanya role, kita ambil dari user, lalu kontennya kita ambil dari request post content. Gini. Lalu di sini coba kita DB-nya, kita table-nya chat gini. Lalu insert ke message DB. Nah, ini saya nggak ada contekan juga nih. Coba lagi, oke? Send. Nah, bisa dilihat di sini responnya adalah gini. Trump bisa menang karena dia punya kekuasaan. Jadi kombinasinya tahun berapa itu? Kita nanya nih tahun berapa ya? Tahun berapa itu? Tahun berapa itu? Coba tanya. Coba send. Nah, bisa dilihat di sini. Dia langsung tahu. Oh, ini orang nanya tahun berapa itu artinya dia ngomongin yang tadi tuh. Karena kita udah ngirim lagi, dia bilang, oh tahun 2016. Nah, dia ngomongin soal Trump nih. Makanya jadi sekarang konteksnya udah paham dia. Oh, keren ya. Jadi mungkin begitu ya cara kita mengintegrasikan dengan DeepSeek. Thank you semuanya.